Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Mari kita mulai. Hari ini kita akan mempelajari tema 6 menuju masyarakat sehat, subtema 2 membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran kelima. Yang pertama kita akan mempelajari muatan IPA tentang perilaku dan sifat remaja pada masa pubertas. Remaja pada masa pubertas cenderung mengalami emosi yang berubah-ubah. Emosi yang berubah-ubah merupakan hal yang wajar namun harus disikapi dengan bijak. Saat menghadapi masalah, tenangkanlah terlebih dahulu dan sebaiknya ceritakanlah masalahmu kepada orang tua. Karena peran orang tua sangat diperlukan dalam menyikapi perubahan perilaku dan sifat pada masa pubertas. Faktor pergaulan dapat sangat mempengaruhi perilaku dan sifat pada masa pubertas. Oleh karena itu, pilihlah teman-teman yang baik dan dapat saling mendukung hal-hal positif. Sebagai contohnya, jika kamu memiliki minat bermusik, bertukar pikirlah dengan teman-temanmu dan saling mendukung. Dengan demikian, kalian jadi lebih termotivasi untuk menguasai keahlian sebagai minat dan bakat. Berikutnya yaitu muatan bahasa Indonesia tentang menggali informasi dari teks non-fiksi. Informasi dari teks non-fiksi merupakan informasi yang berdasarkan data atau kejadian yang sebenarnya. Informasi dari teks non-fiksi dapat diperoleh dengan menentukan gagasan utama setiap paragraf. Setelah mengetahui gagasan utama setiap paragraf, bacalah teks berikut dengan cermat. Manfaat imunisasi untuk bayi. Imunisasi adalah metode memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh melalui suntikan. Bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ini tidak membahayakan tubuh, tetapi justru akan merangsang tubuh untuk membentuk sistem kekebalan. Dengan terbentuknya sistem kekebalan, maka ketika ada bibit penyakit yang mencoba masuk, tubuh akan melawannya secara otomatis. Inilah yang membuat imunisasi sangat penting untuk diberikan pada bayi agar senantiasa terhindar dari penyakit. Imunisasi tidak memiliki efek samping yang serius pada bayi. Resiko yang ditimbulkan dari pemberian vaksinasi tergolong kecil dibandingkan dengan resiko kesehatan yang dapat ditimbulkan jika vaksinasi tidak diberikan. Tapi bila orang tua masih merasa khawatir dan ingin memperoleh kepastian, tidak ada salahnya bertanya-tanya kepada bidan ataupun juga dokter. Tentukan gagasan utama dari teks berikut kemudian buat informasinya. Gagasan utama di paragraf pertama yaitu tentang cara kerja imunisasi dalam tubuh. Sedangkan gagasan utama di paragraf yang kedua yaitu tentang pentingnya imunisasi kepada bayi. Coba kita cari informasinya di paragraf yang pertama, dari gagasan utama cara kerja imunisasi dalam tubuh. Oke, di sini diinformasikan bahwa cara kerja imunisasi dalam tubuh yaitu dengan cara memasukkan bakteri atau virus yang sudah dilemahkan ke dalam tubuh. Namun, virus itu atau bakteri itu tidak membahayakan bagi tubuh, justru malah membuat sistem kekebalan tubuh kita semakin kuat. Jadi ketika nanti ada virus atau bakteri yang mencoba masuk ke dalam tubuh, tubuh kita sudah menyiapkan sistem kekebalan tubuhnya. Paham ya nak? Lalu di paragraf kedua, gagasan utamanya pentingnya imunisasi pada bayi. Diinformasikan di paragraf kedua bahwa resiko lebih besar ketika tidak divaksinasi seorang bayi. Paham nak? Jadi resiko yang ditimbulkan ketika pemberian vaksin itu sangat kecil. Contohnya ketika diberikan vaksin, seorang bayi akan mengalami demam 1 hari atau sampai 2 hari saja. Namun, ketika sudah selesai, ke depan akan lebih baik tubuhnya ketimbang tidak diberikan vaksinasi sama sekali. Ketika tidak diberikan vaksinasi, nanti seorang bayi akan mengalami
atau diserang virus yang lebih berbahaya dan mudah sekali sakit. Pahami ya nak? Terima kasih telah menyaksikan tayangan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila tayangan ini kalian rasa bermanfaat, silakan bagikan kepada orang lain, karena berbagi ilmu adalah pahala. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.